Di sini saya akan menjelaskan tentang larutan ideal, termodinamika, pencampuran larutan ideal, dan hukum Henry, hukum distribusi Nernst, dan sifat koligatif larutan. Larutan ideal. Larutan ideal adalah larutan yang mempunyai interaksi yang antar sesama partikel-partikel dan memiliki volume tetap, serta dapat membantu campuran dengan larutan lain. Misalnya, larutan gula larut dalam air dan NaCl dalam air dan larutan etanol dalam air. Persamaan larutan ideal pH sama dengan K XA atau dengan persamaan lain pH sama dengan XAP iners A. Jadi, untuk larutan ideal didefinisikan sebagai larutan yang memenuhi hukum Rolf pada semua larutan konsentrasi. Termodinamika. Termodinamika adalah pernyataan tentang hukum kekekalan energi. Hukum ini menyatakan bahwa jika jumlah panas delta Q mengalir ke dalam suatu sistem, maka energi ini harus tampak sebagai peningkatan energi dalam delta E dari sistem dan atau usaha delta W yang dilakukan oleh sistem pada lingkungan sebagai persamaan delta U sama dengan Q kurang W. Keterangannya delta U sama dengan perubahan energi dalam atau joule, Q sama dengan jumlah kalor atau joule, W sama dengan usaha yang bekerja atau joule. Pencampuran larutan ideal. Pencampuran larutan ideal adalah suatu kondisi di mana dua atau lebih zat terlarut sepenuhnya dalam pelarutnya tanpa mengalami interaksi kimia atau fisika yang signifikan. Dalam kondisi ini, komposisi larutan ideal dapat diprediksi menggunakan hukum perbandingan mol dan teori larutan ideal. Hukum perbandingan mol adalah prinsip dasar dalam kimia yang menyatakan bahwa jumlah mol suatu zat terlarut dalam pelarut tetap konstan pada suhu tertentu asalkan tekanan tetap konstan. Hukum Henry. Bunyi hukum Henry: pada suhu konstan jumlah gas yang diberikan yang larut dalam suatu jenis dan volume cairan tertentu berbanding lurus dengan tekanan parsial gas yang dalam kesetimbangan dengan cairan itu. Tekanan parsial suatu zat terlarut di dalam larutan encer sebanding secara proporsional dengan fraksi molnya. Persamaan hukum Henry, PV sama dengan KB XV. Hukum distribusi Nernst. Menurut hukum distribusi Nernst, bila dalam dua pelarut yang tidak saling bercampur dimasukkan solut yang dapat larut dalam kedua pelarut tersebut, maka akan terjadi pembagian kelarutan. Persamaan hukum Nernst, SL sama dengan E0 kurang RT per NF log Q. Sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang tidak bergantung pada macamnya zat terlarut tetapi hanya ditentukan oleh banyaknya zat terlarut atau konsentrasi zat terlarut. Jadi, semakin banyak zat terlarut, maka sifat koligatif akan semakin besar. Sifat koligatif merupakan sifat yang hanya memandang kuantitas, bukan kualitas. Sifat larutan seperti rasa, warna, dan kekentalan atau viskositas merupakan sifat-sifat yang bergantung pada jenis zat terlarut. Jenis sifat koligatif larutan. Terdapat 4 macam sifat koligatif larutan, yaitu yang pertama, penurunan tekanan uap atau delta P. Molekul-molekul zat cair yang meninggalkan permukaan menyebabkan adanya tekanan uap zat cair. Semakin mudah molekul-molekul zat cair berubah menjadi uap, makin tinggi pula tekanan uap zat cair. Apabila tekanan zat cair tersebut dilarutkan oleh zat terlarut yang tidak menguap, maka partikel-partikel zat terlarut ini akan mengurangi penguapan molekul-molekul zat cair. Persamaan penurunan tekanan uap
Delta P sama dengan P0 kurang P. Yang kedua, kenaikan titik didih. Titik didih zat cair adalah suhu tetap pada saat zat cair mendidih. Pada suhu ini, tekanan uap zat cair sama dengan tekanan udara di sekitarnya. Hal ini menyebabkan terjadinya penguapan di seluruh bagian zat cair. Persamaannya dapat ditulis delta TB sama dengan KB kali M. Delta TB sama dengan KB kali gram bagi MR kali 1000 per P. Delta TB sama dengan TB larutan kurang TB pelarut. Yang ketiga, penurunan titik beku atau delta TF. Adanya zat terlarut dalam larutan akan mengakibatkan titik beku larutan lebih kecil daripada titik beku pelarutnya. Persamaannya dapat ditulis sebagai berikut. Delta TF sama dengan KF kali M atau delta TF sama dengan KF kali gram per MR kali 1000 per P atau delta TF sama dengan TF larutan kurang TF pelarut. Yang keempat, tekanan osmotik atau Pi. Tekanan osmotik adalah gaya yang diperlukan untuk mengimbangi desakan zat pelarut yang melalui selaput semipermeabel ke dalam larutan. Membran semipermeabel adalah suatu selaput yang dapat dilalui molekul-molekul pelarut dan tidak dapat dilalui oleh zat terlarut. Persamaan tekanan osmotik P sama dengan M kali